Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Cahyo Setiadi Ramadan, Magister Psikologi. Saya akan mendampingi Anda dalam pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam intervensi kesejahteraan sosial individual. Namun sebelum kita lanjutkan penjelasan ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan membaca doa Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam intervensi kesejahteraan sosial individual merupakan bagian dari pembahasan mengenai intervensi kesejahteraan sosial mikro. Dan ini merupakan bagian dari pembahasan besar, yaitu kesejahteraan sosial yang membahas mengenai bagaimana cara untuk mencapai kesejahteraan sosial pada level individual, keluarga, kelompok, masyarakat, negara, dan juga global. Pada kali ini kita akan membahas pada level individual. Sebagian menyebut intervensi individual merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah individu. Pandangan ini merupakan paradigma lama yang memandang keberfungsian sosial sebagai kebebasan individu dari masalah atau dari kesulitan. Padahal, individu dikatakan berfungsi juga saat dapat berkontribusi atau saat dapat ikut serta dalam aktivitas sosial secara maksimal. Artinya, intervensi kesejahteraan sosial individual bukan hanya bertujuan untuk membebaskan individu dari ketidakmampuannya, tetapi juga menjadikan individu dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Tercapainya keberfungsian sosial individu merupakan kondisi yang mirip yang hendak dicapai oleh intervensi konseling. Maka dapat kita katakan bahwa proses intervensi kesejahteraan sosial individual sebenarnya mirip dengan proses konseling atau psikoterapi individual. Dan dengan demikian, proses intervensi kesejahteraan sosial individual dapat dikerjakan menggunakan metode atau pendekatan yang dikembangkan dalam konseling atau psikologi. Kemiripan ini wajar karena kesejahteraan sosial sendiri merupakan pengembangan dari psikologi dan juga sosiologi. Maka, intervensi mikro dalam hal ini intervensi terhadap individu dapat menggunakan 6 pendekatan konseling, terutama pendekatan behaviorisme, pendekatan kognitif, humanistik, dan juga pendekatan Islam. Adapun pendekatan psikodinamika dan pendekatan transpersonal mungkin lebih sulit untuk diterapkan dan lebih sulit untuk digunakan dalam setting kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan konseling, apapun pendekatan yang digunakan, maka terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu pendekatan atau biasa disebut sebagai building rapport. Dalam pendekatan ini, konselor atau orang yang melakukan konseling mencoba untuk lebih akrab dengan klien atau orang yang mendapatkan konseling atau intervensi. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa perbincangan tentang kondisi sehari-hari atau kondisi harian yang bersangkutan. Juga bisa tentang hobi atau hal-hal sepele lainnya. Setelah kondisi dirasakan cukup akrab, maka konselor dapat mencoba mendalami kondisi klien atau orang yang melakukan atau mendapatkan konseling. Kegiatan yang dilakukan dalam asesmen dapat berupa wawancara atau observasi. Kedua kegiatan ini, yaitu wawancara dan observasi, dilakukan secara terarah sesuai dengan pendekatan yang digunakan di dalam konseling. Apakah humanistik,
kognitif, ataupun behaviorisme. Klien biasanya memiliki banyak masalah, sehingga saat datang konselor merasa kesulitan untuk memutuskan masalah apa yang akan diselesaikannya. Masalah telah bertumpuk dan tidak bisa diselesaikan secara sekaligus. Maka konselor di sini perlu membantu klien untuk dapat menguraikan permasalahannya dan akhirnya nanti memutuskan permasalahan apa atau tujuan apa yang hendak didapatkan dalam proses konseling. Konselor bersama klien juga mencoba untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah klien. Langkah tersebut bergantung kepada pendekatan yang dipilih oleh konselor yang tentunya berdasarkan kecocokan dengan masalah klien dan juga atas persetujuan klien. Rancangan penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan tanpa harus rigid atau sesuai dengan rancangannya secara baku, secara mati. Namun dapat menyesuaikan keadaan atau dapat fleksibel selama masih tidak keluar dari pendekatan yang dipilih untuk dilaksanakan. Setelah tujuan intervensi dirasakan dapat tercapai, maka kemudian konselor melakukan terminasi, yaitu memastikan klien dapat melaksanakan perbaikan tanpa bergantung kepada konselor dan kemudian mengakhiri sesi konseling. Dari berbagai langkah tersebut, biasanya disingkat menjadi 3, yaitu asesmen, pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan intervensi, dan terminasi. Dalam kajian kesejahteraan sosial, individu dipandang dalam relasi sosialnya, sehingga permasalahannya tidak dipandang dapat diselesaikan melalui perubahan individu tersebut sendiri. Masalah individu tidak hanya berkutat pada kondisi di dalam dirinya, tetapi juga masalah-masalah lain di luar dirinya yang mungkin mengganggu keberfungsian sosial individu tersebut. Misalnya saja masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah akses kesehatan, masalah akses modal, dan masalah lainnya. Individu tersebut perlu dibantu berubah dengan perubahan dalam lingkungan dunia sosialnya di masa lalu dan di masa sekarang. Pihak-pihak di sekitar individu atau significant others dilibatkan dalam proses intervensi tersebut, termasuk juga penyelesaian masalah-masalah di luar dirinya, semisal masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah akses kesehatan, dan masalah lainnya. Maka pendekatan konseling semata tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar diri individu tersebut. Dalam kajian kesejahteraan sosial sendiri, terdapat metode intervensi individual casework atau metode pengerjaan kasus yang dikembangkan oleh Mary Richmond. Berdasarkan pendapat Zastrow, seorang cendekiawan dalam bidang kesejahteraan sosial, terdapat 8 proses individual casework, yaitu proses penyadaran, kemudian jalinan relasi dengan konselor atau dengan caseworker, kemudian pengembangan motivasi, konseptualisasi tujuan, eksplorasi strategi, seleksi strategi, implementasi strategi, dan diakhiri dengan evaluasi. Beberapa cendekiawan menyebut tahapan-tahapan tersebut didasarkan pada sudut pandang klien ataupun individu yang menjadi subjek intervensi. Cendekiawan-cendekiawan lain merumuskan langkah caseworking yang lebih sederhana atau langkah individual casework yang lebih sederhana. Menurut cendekiawan lain tersebut, terdapat 4 tahapan individual casework, yaitu tahap penelitian atau study phase, kemudian tahap pengkajian atau tahapan intervensi, dan juga terminasi. Berdasarkan istilah yang digunakan, keempat tahapan tersebut dapat disejajarkan dengan 8 tahapan individual casework Zastrow dan juga tahapan-tahapan di dalam konseling. Setidaknya istilah terminasi dan intervensi digunakan. Selain itu juga, jika kita kaji lebih jauh nantinya, tahapan-tahapan tersebut cenderung sama. Tahapan pengkajian sama dengan tahapan asesmen,
Kemudian tahapan intervensi dan terminasi juga sama karena istilah yang digunakan adalah sama. Dan juga tahapan-tahapan lainnya dapat disejajarkan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Dalam menjalankan semua tahapan-tahapan yang ada, perlu disadari bahwa dalam urutan pelaksanaan tahapan tersebut tidak pasti sesuai urutannya atau tidak fixed time frame. Dalam praktiknya, pada tahap awal bisa jadi sudah mulai dilakukan pengkajian, bahkan bisa jadi sudah dilakukan intervensi. Namun, kita perlu memahami tahapan-tahapan tersebut secara terpisah apabila kita ingin menjadi seorang pekerja sosial ataupun konselor, agar kita dapat menjalankan tahapan-tahapan tersebut dengan baik. Membandingkan semua pendekatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam intervensi kesejahteraan sosial setidaknya terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan pendekatan, kemudian tahapan pendalaman kondisi individu, lalu tahapan intervensi, dan diakhiri dengan tahapan terminasi. Pembahasan mengenai langkah-langkah intervensi kesejahteraan sosial individu dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, intervensi kesejahteraan sosial mikro individual dapat dilaksanakan dengan pendekatan konseling dan juga pendekatan individual casework. Kedua, detail langkah masing-masing pendekatan beragam sesuai dengan pendekatan yang digunakan ataupun dengan pendapat cendekiawan perumus intervensi tersebut. Walaupun demikian, kita bisa menemukan pola yang sama dari berbagai rumusan langkah intervensi tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa intervensi kesejahteraan sosial setidaknya terdiri dari tahapan pendekatan, pendalaman kondisi, intervensi, dan juga terminasi. Ketiga, tahapan intervensi kesejahteraan sosial tidak pasti urutannya dan cenderung dinamis sesuai dengan kondisi. Terima kasih kepada penyimak pembahasan ini. Saya memohon maaf atas kekurangan dalam pembahasan ini, dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi saya, Anda, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.